Bab 629. Tao gaib tidak berbahaya, jaring besar dunia. Bang, bang, bang. Malam masih gelap, tapi masih gelisah. Pada saat ini, setiap aula cabang Sekte King Yun masih berperang dalam radius ratusan ribu meter. Ini adalah 9 medan perang yang luas. Pertempuran sangat sengit di langit, di tanah, di pegunungan dan hutan, dan di sungai-sungai. Pada saat yang sama, bala bantuan dari markas Sekte Heng Yue dan Sekte Zeng yang mengepung 9 aula cabang Sekte King Yun dari segala arah menghadap ke bumi. Bala bantuan kedua sekte itu seperti 9 naga raksasa, dengan momentum besar dan aura pembunuh, dan dunia yang hancur pun bergemuruh. Namun, mereka ditakdirkan untuk terlambat. Setelah Nancy Ji memerintahkan penarikan pasukan, para komandan beberapa medan perang lainnya juga memerintahkan penarikan pasukan, karena mereka benar-benar tidak tahan lagi. Bala bantuan Sekte Heng Yue dan Sekte Zeng yang tidak dapat mencapainya semua mundur, mundur. Dengan raungan yang mengguncang langit satu demi satu, 9 medan perang yang luas mulai hancur berkeping-keping, masing-masing dengan darah dan tulang. Bunuh! Master Sekte King Yun berteriak dengan marah. Pasukan Sekte King Yun bergulung seperti lautan hitam. Kemanapun mereka lewat, gunung runtuh, sungai mengalir ke belakang, dunia hancur, dan pasukan koalisi Sekte Heng Yue dan Sekte Zeng yang tenggelam berkeping-keping. Berhenti! Segera, komandan utama Sekte King Yun memberi perintah untuk menghentikan serangan itu. Apa yang disebut pencuri yang panik jangan dikejar, adalah kebenaran. Sejauh menyangkut Sekte King Yun, mereka tidak bisa menjauh dari aula utama dan garis pertempuran tidak bisa meregang terlalu lama, karena pasukan koalisi markas Sekte Heng Yue dan Sekte Zeng yang sedang dalam perjalanan sekarang. Jika mereka dikepung, itu akan menjadi pertempuran yang menentukan. Kekuatan Sekte King Yun akan musnah dalam semalam. Semuanya, cepat masuk ke formasi teleportasi dan mundur ke markas Sekte King Yun. Segera, perintah agung bergema di langit. Segera, pasukan Sekte King Yun bergegas ke formasi teleportasi kehampaan di aula cabang, dan menghilang ke dalam formasi teleportasi. Bang, bang, dentang, bang. 9 aula Sekte King Yun, pertempuran masih panas. Dari kejauhan, itu adalah sosok gelap, dan pasukan Sekte King Yun masih mengepung Harley Ye dan Nancy Ji. Hentikan mereka! Teriakan leluhur Sekte King Yun bergema di seluruh dunia. Dia sudah datang dari jauh, menyapu langit dengan aura mengerikan. Bisa menjadi salah satu leluhur Sekte King Yun, orangnya pasti sangat jahat. Nancy Ji bukan ketua aula cabang seperti Sekte Zeng yang, dia adalah calon instruktur Sekte Zeng yang di masa depan. Dia tidak akan pernah membiarkannya kembali hidup-hidup, karena potensinya terlalu besar. Ada juga Harry Kim yang diperankan oleh Harley Ye. Karena dewa pembunuh ini menyinggung mereka, maka dia tidak bisa melepaskannya. Jika tidak, maka akan menjadi bencana besar bagi Sekte King Yun di masa depan. Buka! Dengan suara yang mengejutkan, Harley Ye menebas penghalang terakhir Sekte King Yun yang menghentikan mereka. Jalan! Harley Ye yang berlumuran darah, menarik Nancy Ji yang auranya lemah, dan menembak ke dalam kehampaan seperti cahaya ilahi. Tinggal meninggalkan. Faro Zhao muncul lebih dulu, menutupi langit dengan satu telapak tangan, menghancurkan setengah dari langit. Pergi! Harley Ye berteriak dingin, membalik tangannya dan membanting ke langit, memecahkan segel besar Faro Zhao. Kemudian, dia menarik Nancy Ji pergi dengan cepat. Metode larangan, Dao gaib tidak berbahaya. Formasi terlarang, jaring besar dunia. Segera, suara halus dan agung bergema di langit, dan leluhur Sekte King Yun, yang menyerbu pun menggunakan kekuatan magis terlarang. Itu ada 2 seni rahasia terlarang.
Melihat dari kejauhan, dua teknik rahasia terlarang saling terkait, itu membentuk cahaya ilahi ungu yang tak tertandingi, dikelilingi oleh guntur dan kilat cian, dengan kekuatan ilahi menghancurkan dan membusukkan, menembus kehampaan, menghancurkan langit. Puff, puff. Di tempat, Harley Ye dan Nancy Ji, yang melarikan diri ke depan, ditusuk berturut-turut. Puff. Suara muntah darah ini adalah milik leluhur Sekte King Yun. Untuk melukai Harley Ye dan Nancy Ji secara serius, dia menggunakan dua kekuatan magis terlarang dalam satu napas. Dia sepertinya menderita serangan balasan yang mengerikan, dan wajahnya langsung memucat. Mereka telah dipukul oleh Suan Dao tidak berbahaya dan jaring besar dunia, dan lautan diafragma akan dilarang penggunaannya secara bertahap. Faro Zhao, bawa mereka kembali. Leluhur Sekte King Yun segera memberi perintah, jika kamu bisa menangkap mereka, cobalah untuk menangkap mereka, kalau tidak ditangkap hidup-hidup, bunuh mereka. Dimengerti. Faro Zhao mengangguk, dan segera melangkah ke dalam kehampaan, seperti cahaya ilahi, sangat cepat, dan wajahnya penuh keganasan. Yang lain, cepatlah ke formasi teleportasi dan mundur ke markas Sekte King Yun. Setelah Faro Zhao pergi, leluhur Sekte King Yun memberi perintah lagi. Ini untuk mengumpulkan kekuatan dan mundur ke markas Sekte King Yun, karena pasukan Sekte Heng Yue dan Sekte Zheng yang akan segera datang. Setelah menerima perintah, pasukan Sekte King Yun menuju formasi teleportasi kehampaan. Pada saat ini, beberapa orang akan melihat-lihat, mungkin mereka dapat menemukan satu atau dua tas penyimpanan dari tubuh mayat dan mengambilnya. Namun, yang mengejutkan mereka adalah mereka sudah melihat sekeliling, jangankan tas penyimpanan, bahkan senjata yang rusak pun jarang. Ini semua berkat Tuan Muda Ye kita, yang telah membagi lusinan tubuh bayangan. Selama perkelahian tiga sekte, dia sangat tidak bermoral dalam menjarah semua harta karun. Sedemikian rupa sehingga dalam perjalanan ke formasi teleportasi, banyak master Sekte King Yun menggaruk kepalanya tanpa sadar, dan ekspresi di matanya dengan jelas mewakili kalimat, apa yang terjadi, di mana harta karunnya. Namun, pada saat ini, siapa yang akan mengejar kebenaran masalah kecil ini? Di bawah putaran cepat formasi teleportasi kehampaan, pasukan Sekte King Yun menghilang bergerombol. Puff, puff. Di sini, Harley Ye dan Nancy Ji muntah darah sepanjang jalan. Harley Ye tidak begitu buruk, ia membawa sumber tubuh suci zaman purba. Ada 9 tubuh bayangan yang terus-menerus memancarkan esensi bumi, dan ada tubuh bayangan yang terus memancarkan kekuatan bintang, darahnya sangat bergelora. Selama pertempuran besar tiga sekte sebelumnya, Nancy Ji bertarung sendirian dengan banyak master. Kekuatan spiritualnya telah lama hilang, dan dia telah terluka parah sebelum dan sesudahnya, yang membuat auranya layu hingga ekstrim, wajahnya sepucat kertas, dan tidak ada darah. Metode rahasia macam apa yang dilakukan leluhur Sekte King Yun? Harley Ye memarahi diam-diam sambil menyeka darah dari sudut mulutnya. Karena, dia melarikan diri sepanjang jalan, dan menemukan bahwa ada kekuatan misterius dan kuat di tubuhnya yang menghancurkan tubuhnya dan melarutkan esensi di dalam tubuhnya. Ini bukan hal yang paling mengerikan. Hal yang paling mengerikan adalah bahwa kekuatan misterius dan kuat menghalangi lautan diafragmanya selangkah demi selangkah. Jika dia tidak berjuang keras, takutnya lautan diafragma sudah disegel sejak lama. Dao Gai tidak berbahaya, jaring besar dunia. Nancy Ji berbisik pelan dan menjelaskan, itu adalah kekuatan supernatural yang terkenal dari leluhur Sekte King Yun, tetapi itu adalah kekuatan supernatural terlarang dengan mengorbankan elemen usia. Dao Gai tidak berbahaya menghancurkan pondasi dasar sedangkan jaring besar dunia melarukan esensi sejati manusia. Dua metode rahasia ini adalah metode larangan,
dan ketika digunakan bersama-sama, kekuatan misterius dan kuat akan terjalin, dan kekuatan itu dapat memblokir lautan diafragma manusia. Tidak heran, kata Harley Ye, darah menyembur dari mulutnya lagi. Sambil berjalan di udara, dia melakukan yang terbaik untuk melawan kekuatan misterius itu. Dia saja seperti ini, apalagi Nancy Ji. Keadaan Nancy Ji sangat buruk, jangan bicara tentang luka, hanya 2 metode larangan leluhur Sekte King Yun. Dalam keadaannya saat ini, dia benar-benar tidak berdaya untuk bertarung. Lautan diafragma telah dilarang untuk 80%, dan auranya sangat lamban. Semua sinar ilahi dimusnahkan sepenuhnya, dan bahkan abjad kuno di antara kedua alisnya sangat redup. Tinggal. Segera, dengusan dingin menyebar di seluruh kekosongan. Di belakangnya Faro Zhao membantai dengan aura pembunuh yang mengerikan, menutupi kekosongan dengan telapak tangan. Melihat ini, Harley Ye dan Nancy Ji berbalik satu demi satu. Segel Xuanling 9 langit, 1000 segel naga. Keduanya bertarung satu sama lain dengan kekuatan magis. Bang! Dengan raungan dari kehampaan, segel Xuanling 9 langit Nancy Ji dan 1000 segel naga Harley Ye hancur satu demi satu, dan bahkan keduanya terguncang dan terbang keluar dan jatuh ke pegunungan. Bukan karena kekuatan gaib mereka tidak cukup kuat, itu karena 2 metode larangan yang membuat lautan diafragma mereka secara bertahap dilarang dari leluhur Sekte King Yun, dan kekuatan tempur gabungan keduanya kurang dari 40% dari puncaknya. Puff, puff. Segera, suara muntah darah terdengar, dan di tanah, Harley Ye bergoyang, Nancy Ji terhuyung-huyung, dan telapak tangan Faro Zhao hampir membunuh mereka. Melihat jusur pemusnahan Faro Zhao datang, Harley Ye mendorong Nancy Ji ke dalam gua di dinding batu dengan satu telapak tangan. Kemudian, dia melangkah ke dalam kehampaan dan terbang ke satu sisi. Setelah terbang beberapa ratus meter, dia tidak lupa untuk menoleh dan memarahi, "Anjing tua, kejar aku jika kamu hebat." Dimarahi oleh pihak Harley Ye, Faro Zhao tiba-tiba menjadi sangat marah dan mengejar dengan cepat seperti cahaya ilahi. "Harry Qin, hari ini aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian." Setelah Faro Zhao melewati hutan pegunungan, Nancy Ji di gua berjalan tersandung dengan tangan memegang dinding batu. Pada saat ini, lautan diafragmanya benar-benar dilarang, tidak ada fluktuasi kekuatan spiritual di sekujur tubuhnya, sinar ilahi sepenuhnya dimusnahkan, abjad kuno di antara kedua alisnya juga benar-benar hilang, wajahnya pucat dan tak berdarah, dan auranya layu hingga ekstrim. Dengan lembut menyeka darah yang tumpah dari sudut mulutnya, dia menatap kosong ke arah Harley Ye melarikan diri. Dia tidak bodoh, mengetahui bahwa Harley Ye memancing pergi Faro Zhao dengan mengambil risiko, dan tujuannya jelas, yaitu untuk menyelamatkannya. "Kenapa kamu menyelamatkanku?" Tiba-tiba, mata Nancy Ji menjadi kabur dan dia melihat ke arah itu dengan bodoh, seolah dia bisa melihat sosok yang tersandung-sandung di seberang kehampaan yang luas. Bersambung. Bab 630. Tagihan. Bang, bang, bang. Malam yang gelap, yang telah hening untuk beberapa saat, pecah lagi oleh raungan yang terus-menerus ini. Melihat dari kejauhan, di antara gunung-gunung yang sambung menyambung, gunung-gunung yang menjulang tinggi runtuh satu demi satu, dan getarannya sangat besar. "Harry Qin, bisakah kamu melarikan diri?" Teriakan dingin bergema di langit dan bumi. Mata Faro Zhao penuh dengan kengerian, dan telapak tangannya menutupi langit, menghancurkan gunung yang tinggi ke tanah. Di tempat, Harley Ye terguncang keluar dari kehampaan, dan tubuhnya yang jatuh menghancurkan gunung kecil berkeping-keping. Pada saat ini,
Faro Zhao berdiri di sebuah batu besar dengan penuh minat. Tidak jauh di antara puing-puing, Harley Ye yang berlumuran darah merangkak keluar dengan mengenaskan. Sebelum dia bisa berdiri diam, seteguk darah menyembur keluar. Lari aja. Kenapa kamu tidak lari? Faro Zhao menatap Harley Ye dengan wajah garang. Matanya penuh kekejaman dan haus darah. Aku tidak bisa lari lagi. Mau istirahat. Harley Ye melambaikan tangannya dan duduk di sana. Meskipun momentumnya menurun, dia masih diam-diam melawan kekuatan itu. Jika lautan diafragma dilarang, konsekuensinya akan buruk. Melihat ini, Faro Zhao berjalan perlahan, menunjukkan 2 baris gigi putih. Keturunan murni seperti itu akan menjadi milikku. Diskusikan sesuatu. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Kamu biarkan aku pergi. Harley Ye memandang Faro Zhao dengan penuh minat. Sekarang, apakah kamu memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan denganku? Faro Zhao mencibir. Ketika aku mengambil tubuhmu, aku akan mengetahui semua ingatanmu. Yang disebut rahasia bukan lagi rahasia. Dari ucapanmu, aku harus mati hari ini. Kamu seharusnya sudah menyadari ini sejak lama. Faro Zhao tersenyum kejam. Berhenti 10 kaki dari Harley Ye. Mengulurkan telapak tangannya, meraih tulang tengkorak Harley Ye, dan ingin mengambil tubuh Harley Ye. Tentu saja, pada saat ini, lengkungan licik muncul di sudut mulut Harley Ye. Melihat ini, Faro Zhao menyipitkan matanya, merasakan bahaya. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, suara auman naga bergema di hutan. Alis Harley Ye berwarna emas, dan jiwa naga leluhur Pil tiba-tiba keluar, berubah menjadi pedang pembunuh jiwa. Mendekati alis Faro Zhao. Kamu. Ekspresi Faro Zhao berubah drastis. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia buru-buru mundur. Namun, pada jarak yang begitu pendek, serangan jiwa naga leluhur Pil begitu cepat. Jangankan dia, bahkan leluhur sekte Qing Yun mungkin tidak dapat melarikan diri. Faro Zhao berteriak. Matanya menjadi gelap. Zeng. Pada saat ini, dentingan pedang pembunuh terdengar. Pada saat jiwa naga leluhur Pil menyerang, Harley Ye memanggil boneka Jeanne, memegang pedang Qi Xiao. Dia menggunakan serangan tunggal teknik Feng Shen. Puff. Dengan percikan darah, Faro Zhao yang melangkah mundur ditusuk menembus dada oleh pedang Jeanne. Seorang pupet berani menyerangku. Faro Zhao meraung, membuat Jeanne terbang dengan satu telapak tangan. Pupet tidak bisa melakukannya. Bagaimana dengan ini? Tawa samar Harley Ye terdengar. Jenderal mayat dari 3 alam langit semu, Feng Yi, Jin Jie, dan Huo Zhen, dan jenderal mayat dari 9 alam Kong Ming puncak dipanggil satu demi satu. Jenderal mayat, kamu. Mata Faro Zhao tiba-tiba menonjol ketika dia melihat 12 jenderal mayat. Bunuh. Mengikuti perintah Harley Ye, 12 jenderal mayat dibantai ke arah Faro Zhao tanpa urutan tertentu. Bang, bang, bang. Tiba-tiba, suara gemuruh dari pegunungan yang sunyi bergema lagi. Meskipun seorang kultivator alam langit sengit memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan jenderal mayat dari 3 alam langit semu seorang diri, tetapi hari ini Faro Zhao, jiwanya telah rusak parah, dan pedang Jeanne menusuk dadanya, dan kekuatan tempurnya sangat berkurang. Bagaimana mungkin melawan jenderal mayat alam langit semu? Apalagi, selain 3 mayat alam langit semu, ada juga 9 mayat jenderal puncak alam Kong Ming.
Barisan ini bukan lagi sesuatu yang bisa disaingi Faro Zhao. Puff, puff, puff. Saat darah terus memercik, Faro Zhao terus-menerus terluka dan tidak bisa berbalik setelah dipukuli. Di bawah langit, ada raungan Faro Zhao. Entah kapan, suara gemuruh perlahan menghilang. Perang telah berakhir, dan sangat tragis. 9 jenderal mayat Harley Ye dari puncak alam Kong Ming dirusak 6 oleh Faro Zhao. Tetapi Faro Zhao juga dipukuli hingga berdarah. Lautan diafragmanya dihapuskan oleh Feng Yi. Pada saat ini, Faro Zhao, yang tak terkalahkan belum lama ini, ambruk di antara puing-puing, menatap Harley Ye dengan ngeri. Aku tidak tahu apakah kamu pernah mendengar sepatah kata. Harley Ye berjalan perlahan membawa pisau naga tiran yang berlumuran darah, dan berhenti 1 kaki dari Faro Zhao. Jika kamu keluar untuk membunuh orang, kamu harus membayarnya kembali. Kamu, siapa kamu? Faro Zhao ingin menggerakkan tubuhnya ke belakang, tetapi tidak dapat melakukannya. Menatap Harley Ye dengan mata ketakutan. Tentu saja kamu mengenalku. Harley Ye menunjukkan 2 baris gigi putihnya. Saat dia berbicara, dia melepas topeng hantu di wajahnya dengan jentikan tangannya, memperlihatkan wajah aslinya. Kamu, Harley Ye. Melihat wajah asli Harley Ye, bola mata Faro Zhao menonjol dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan pupilnya menyusut hingga seukuran titik dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kamu jelas sudah mati. Faro Zhao meraung tak percaya. Bagaimana dia bisa menyangka bahwa dewa pembunuh Harry Qin yang terkenal di dinasti Dacu ternyata adalah dewa pil Harley Ye yang dikeroyok oleh mereka sebagai iblis di masa lalu. Dia tidak bisa menerima akhir ini. Dia tidak bisa membayangkan adegan seperti itu. Kalau begitu, sebelum kamu mati, bagaimana kalau aku memberitahumu beberapa rahasia lagi? Harley Ye tersenyum. Aku juga Master Suci Sekte Yan Huang, Ketua 9 Aula Cabang Sekte Heng Yue. Semua orangku, orang kalian Yoda Sue yang ditempatkan di cabang kelima Sekte Heng Yue, telah dilumpuhkan olehku. Oh ya, setengah dari pertempuran malam ini adalah berkat kami. Faro Zhao, apakah kamu puas dengan rahasia ini? Tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak mungkin. Wajah Faro Zhao berubah dari kaget menjadi takut. Chandra Wu dari Sekte Zheng Yang, Brahma Qi dari Xinjiang Selatan, keluarga Qi semua menunggumu di bawah. Harley Ye telah mengangkat pisau naga tiran. Mantan Harley Ye datang untuk mengklaim hutang. Tidak, tidak, tidak. Faro Zhao meraung ngeri melihat pisau naga tiran jatuh. Hanya saat inilah dia benar-benar merasa menyesal. Dia tidak seharusnya mendengarkan omong kosong Zhen Yi hari itu. Dia tidak seharusnya berpartisipasi dalam pembunuhan Harley Ye. Hari ini, dosa-dosa yang dibuat harus dilunasi dengan darah. Dan 1 langkah yang salah, nasib pun tidak akan dapat diubah. Ini benar-benar seperti yang dikatakan Harley Ye, mereka yang keluar untuk membunuh orang selalu harus membayar hutang kembali. Puff, pisau naga tiran jatuh. Kepala dan tubuh Faro Zhao terpisah. Dan ketakutan dan penyesalan masih ada di mata kepalanya yang berguling. Puff, setelah menghancurkan Faro Zhao, Harley Ye juga memuntahkan seteguk darah. Kekuatan misterius yang terjalin oleh 2 metode larangan leluhur Sekte Qin Yun masih berkecamuk di tubuhnya. Dia terus-menerus bertarung, dan lautan diafragma masih dilarang sebanyak 50%. Tanpa pikir panjang, Harley Ye segera menyimpan jenderal mayat dan boneka Jeanne.
dan mengarahkan pedang terbang ke arah Nancy Ji. Sebelum pergi, dia tidak lupa mengorbankan api spiritual untuk membakar tubuh Faro Zhao menjadi kehampaan. Malam itu gelap dan berangin. Langit malam yang gelap ditutupi oleh kerudung berwarna darah. Dan bahkan udara pun dipenuhi darah. Mengaum, mengaum. Di hutan yang hancur, ada suara monster yang mengaum. Dua monster besar itu menghalangi pintu masuk gua saat ini. Mengaum ke dalam. Dan mata besar itu penuh dengan warna haus darah dan kekerasan. Sungguh memalukan mati seperti ini. Nancy Ji bersandar lemah di tepi gua. Terus-menerus mengeluarkan darah dari mulutnya. Wajahnya sangat pucat. Dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Dan pipinya yang pucat penuh kelelahan. Pada saat ini, dia bukan lagi tubuh Xuanling. Bukan lagi putri suci Sekte Zhengyang. Atau ketua aula cabang yang terhormat. Tetapi lebih seperti seorang wanita lemah. Tubuhnya yang halus menggigil. Tiba-tiba ia melihat kehampaan lagi. Itu adalah arah Harley Ye melarikan diri. Matanya kabur. Aku benar-benar belum melihat wajah aslimu. Dewa pembunuh Herikin. Ada apa di balik topengmu itu? Bersambung.